podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Semangat sekali hari ini kakak. Karena apa? Karena kita ketemu lagi di podcast pra, Obrolane pandemen ketoprak. Kak, neng anu ya kak, rodoke ya teratap ngono ki gak rasane ki aku. Ya mergo maestro ini ya sih arep kepiye kok terak serba salah to kak. para herer. Her iki banyu. Apa banyu? Banyu mili. Her Minokoto. Her itu banyu mino iwak. Berarti ngene, ndak awak dhewe kok kleru ngenalke beliau-beliau ini siapa? Ngenalke dhewe-dhewe. Mandiri. Aku ndak kleru posisinya sebagai apa? Betul. Anu midfielder, defender apa striker kan ngerti ya, Pak. Mulai dari Mas Dali Jose wae. Nah, itu sudah. Keperen tadi. Lah sudah tahu kok kura-kura dalam perahu. Piknik. Monggo. Ya, saya Dali Joangkring sebagai salah satu dari pemateri atau narasumber untuk Festival Ketoprak tahun 2024. Daerah Istimewa Jogja. Sama. Saya Idem yang beda namanya. Saya Oki Surya. Posisinya sama dengan Mas Dalijo. Salah 2 dari 3 orang menika sebagai narasumber atau penyusun materi dari Festival Ketoprak tahun 2024. Ora bloko lho, Dok. Ada sesuatu yang disimpan. Aja belakake lho ya. Nah, iki. Nggih, kula Altianto ngancani beliau. Ngancani beliau. Ini saya oleh ora bloko. Saya oleh Saya oleh terselubung. saya oleh sanepan. Kita ini mau diarep wong omah sok ngene iki. Berarti ngene, pertanyaannya lalu ngene. Terkait perumus materi ya, untuk Festival Ketoprak antar kabupaten kota daerah istimewa Yogyakarta. Materi yang dikumpulkan apa saja? Monggo bergantian makine paling pangandikan. Kalau saya dari awal itu memang kami sepakat bertiga bahwa tahun 2024 harus beda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Berarti tahun sebelumnya itu 23, 22. Bedanya apa? Satu, pola garap. Karena kita ambilnya cerita itu lakonnya adalah lakon dari Serat Panji. Dan kami setuju untuk dikerucutkan menjadi satu lakon saja. Nanti di daerah istimewa Yogyakarta tingkat provinsi ini Panji Semira. Karena di sana nanti banyak sekali tafsir, kemudian apa saja yang intrik dan ada polemik yang ada di dalamnya untuk yang diambil digarap itu. Jadi yang berbeda di sini adalah kami nanti dalam festival itu bisa menemukan sesuatu yang baru gitu. Walaupun itu tidak lepas dari koridor ketopraknya. Yang baru itu apa? Pola garap lakonnya, alur cerita, kemudian dibungkus dengan artistik dan lain sebagainya. Jadi intinya ora kaya ketoprak adate. Tapi saya ketoprak gitu. Tidak lepas dari pakem-pakemnya ketoprak. Ya, ketoprak adate itu gimana? Nanti Mbak Oki ya kan. Iya. Mesti kok. Wis ana pembagiannya dhewe. Tapi iki mau wis blok ta, Mas? Belum. Oh, belum. Ini masih kamuflase. Kepingin yang ngono kuwi akhirnya ini nanti jatahnya ini lah aku ya genting kok ini jatahnya ini posisinya soalnya dari kemarin-kemarin dia begini nih Kudu ngene iki ya. kudu ngene iki Terus sing radate pripun, Mbak? Sing adate piye sing radate? sing adate itu kalau yang ketoprak itu pasti nggak akan pernah lepas dari bahasa Jawa. Nah itu kudu digoceki bahasa Jawa, kemudian pakai keprak, kemudian ada tembang, ada perang, kemudian dagelan. Tapi kan dagelannya kontekstual loh ya, tidak kemudian berdiri sendiri seperti kalau kita tanggapan atau semuanan itu istilahnya nggak seperti itu. Tetap menjadi satu bagian dari pengadegan kayak gitu. Kemudian ya
mumpung ini ceritanya Panji yang Mas Dalijo tadi sudah ngendiko memberikan keleluasaan untuk bereksperimen dan sebagainya, itu tidak menutup kemungkinan menghadirkan atau menciptakan sebuah cerita baru loh. Boleh. Tafsir baru. Terus kemudian muncul cerita baru, tetapi harus kalau Mas Dalijo ngendika mulai ceritane. Mbak Arep disanggit kaya ngopo tetap pulang lagi ceritanya. Jadi tidak kemudian lepas. Karena kan kalau cerita Panji itu kan sebenarnya ceritanya misalnya Panji Anggreni itu berdiri sendiri. Panji Anggreni sendiri, kemudian ini Panji Galuh Condrokirono sendiri, dan itu tidak saling berhubungan. Meskipun tetap sama-sama ini Induk Kertopati, tetapi itu berdiri sendiri. Tidak seperti kalau Ramayana, Mahabharata itu bersambung ceritanya. Ceritanya kalau berjalan. Kalau cerita Panji tidak, jadi berdiri sendiri. Kalau mau digabungkan boleh saja, neng mulai ceritane kayak gitu. Kemudian dari sisi tata busana, mbok yo, mumpung ini cerita Panji teman-teman bisa mengeksplor seluas-luasnya karena kita sudah memberikan clue ya. Cerita Panji itu terukir secara nyata gitu di relief candi. Yuk kita mengadakan sebuah kajian dari situ. Kemudian nek ketoprak itu kan cerita Panji itu meskipun cerita sastra, tetapi itu tuh dulunya mungkin ada orangnya karena tempatnya itu ada juga, Kediri ada. Tidak menutup kemungkinan busana-busana yang terukir di relief candi itu juga dipakai loh waktu itu. Cuman kan literasi yang jelas masalah busana yang dipakai pada zaman itu kan kita sulit ya. Yang paling gampang adalah melihat relief itu. Jadi monggo bisa atau dibuat seperti apa berdasarkan itu. Kreativitas. Tapi tetap mulai Bar festival mulai. Mas Alti, monggo sing saya bloko timbang dua pemateri ini. Sudah lengkap sekali ya. Lengkap sekali, aku juga harus ngomong apa ini. Nanti kalau diurai lagi mungkin malah saya kabur. Malah saya orang ngedongeng. Tapi malah bagus ya tuh. Itu udah bingung kabeh. Berbundak peserta. Sudah sangat lengkap apa yang disampaikan oleh Mas Stef, Mas Dalijo dan Mbak Oki. Saya kira ya memang untuk penyelenggaraan festival tahun ini orientasinya ke sana. Karena memang setiap kali pelaksanaan festival kan harus punya visi yang jelas ya. Jadi karena festival ini diselenggarakan tiap tahun, annual, pendak tahun ono, kemudian setiap kali penyelenggaraannya tidak punya visi, saya kira ya nanti kemanfaatannya apa untuk publik gitu kan. Nah kali ini makanya ketika dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta kan memandatkan semua festival punya eksplorasi yang sama di lakon Panji, artinya secara tema dasarnya itu Panji. Maka kemudian untuk ketoprak khususnya seperti tadi yang disampaikan Mas Dalijo, ketoprak dikerucutkan lagi kabeh podo lakon Panji Semiran. Lalu seperti apa untuk ketopraknya itu sendiri, kemudian secara bentuk, secara langkah kreatif apa yang kemudian bisa dilaksanakan oleh nanti teman-teman dalam pelaksanaan festival tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Oki. Saya kira itu yang kemudian menjadi visi dari Festival Ketoprak tahun 2024 itu. Nah, monggo nanti kemudian itu yang menjadi dasar semuanya. Kami sebagai penyusun materi juga menyampaikan pada teman-teman penggiat pelaku ketoprak di semua wilayah kabupaten kota juga sama gitu. Ora pendak nggon Pito yang disampaikan ya, visinya ini kemudian sampai nantinya ke pelaksanaan di antar kabupaten yang kemarin sudah berjenjang toh, dari tiap kabupaten menyelenggarakan festival berjenjang, maka yang di provinsi yang di daerah istimewa Yogyakarta pun
sama visinya seperti itu. Ini ada titipan dari netizen. Sebelum kemarin-kemarin kan kita sudah mendengarkan cerita curhatan para peserta ini ya. Nah ini hadir di sini adalah sebagai narasumber. Tapi di balik itu kan punya pengalaman yang luar biasa ini untuk menilai sebuah pertunjukan, untuk menjadi seorang juri. Nah persiapan-persiapan itu seperti apa sih? Untuk persiapan menjawab itu kita break dulu. Oke. Podcast Pra, obrolane pandemen ketoprak. Ini podcast Pra. Obrolane pandemen ketoprak. Untuk para netizen yang ada di mana pun Anda berada, yang belum like dan subscribe, jangan lupa ya. Ini di bawah sini sudah tertera tulisan sangat jelas sekali ya, tinggal makmul. Karena itu buat apa sih Dex? Ben tetep ono podcast, Pak. Bar burgernya terus beda lapangannya. Aku mek es kok mau ora. Jadi beda, Bido. Sandwich. Ya, kowe iki lalen, kok ndak lalen mau pertanyaanmu. Ya, titipan netizen. Persiapan perintipan dari netizen ini tadi. Karena kan memang sudah kita florkan dan itu sudah sangat jelas terlihat bahwa ketika beliau ini kan sudah mumpuni di balik layar dulu sebagai seorang juri dan sebagainya, itu untuk menghadapi sebuah festival itu ada pengalaman-pengalaman apa, persiapannya bagaimana. Semangat. Mbak urut kok ini saya. Iya, dibalik. Ya, urut dari kemistis persiapan. Ya tentu juga jaga kondisi dengan makan teratur. tiga kali sehari. Panas sekali. Ya, Jangan lupa istirahat. Cairan juga. Ya, persiapan dengan juri. Tapi gini, mungkin teman-teman semua bahwa dalam setiap festival yang dilombakan itu kan juga butuh sesuatu yang kemudian terukur supaya teman-teman itu ngerti tenang sakjanele menilai penampilan, karena kan ono menang-menangan niki gitu. Sayangnya masih format festival kita masih lomba, jadi ono sing rumangsa menang, ono sing rumangsa kalah, sing menang rumangsa apik, sing kalah rumangsa luwih apik gitu kan. Kadang kan seperti itu juga sehingga Aku seneng ini. Aku jadi pengen ngampet. Sehingga ya memang dari awal kami juga sampaikan bahwa kami ketika menyusun materi dan juga memberikan kisi-kisi penilaian nantinya, sehingga nanti juga apapun yang kemudian dihasilkan dalam festival itu ya orang semata-mata menilai secara semena-mena gitu. Karena semuanya memang ada ukurannya dan kisi-kisi itu kami sampaikan semuanya pada semua peserta. Dan silakan peserta berstrategi terhadap kisi-kisi itu. Itu kan haknya peserta, selain juga punya hak kreatif, tentu saja juga punya hak berstrategi piye kemudian bisa menuju menjadi pemenang misalnya seperti itu. Nah, kisi-kisi sudah kami sampaikan semuanya. Opo wae engko Dibuka lagi. engko malah jadi technical meeting nih gini toh. Jadi saya kira teman-teman peserta juga bisa mensikapi itu, terus iso didiskusikan. Monggo didiskusikan. Ning ono sing ora cetha bisa juga terbuka untuk diskusi dengan para kami lah, kami seperti itu. Nah, ini kan hal yang juga baru juga saja nih. Bagaimana kok juri kok diuji publik karo peserta itu kan juga makanya ini bukan hanya nanti capaian ya saja nih, dari sisi pelaksanaannya juga ini hal yang menurut saya iso sehat iso ora gitu, tergantung nanti bagaimana. Tapi kalau saya yakin dengan begini terus terbuka, terus ada gelem lah berkomunikasi gitu. Ini luar biasa juga Mas Dalijo, Mbak Oki, dan juga nanti kan pada pelaksanaan festival antar kabupaten Dewan Juri ada Prof Minto,
dan juga Ki Murjono itu juga saya kira beliau juga sangat kompeten gitu. Di luar kami sebagai juga penyusun materi gitu. Nah, sehingga momentum ini saya kira manfaatkanlah teman-teman semuanya, manfaatkan. Mbah lho kok sak banjure nek njuk ora kaya ngene meneh gitu. Ora ngerti gitu kan, nggak ngerti masalah blok ora gitu kan. Itu ya momentum lah ya, momentum bahwa setiap kali penyelenggaraan ya kudu ono yang kita rayakan bareng-bareng gitu. Ora main persoalan menang-menangan gitu. Kayak ketoprak Jagati ketoprak mau dibawa kemana itu hak kita semua saja. Dan dilalah kali ini kami bisa bersepakat itu yang dengaran loh gitu, bisa sepakat gitu. Dengan 13 yang berbeda bisa berkolaborasi. Ya, dia penyusun materi juga bisa sepakat itu kan sesuatu sing ya mbok nawa jarang gitu ya. Langka. Gitu ya, iya, beberapa kali dalam penyelenggaraan begitu kan juga pasti ono visi-visi yang berbeda dan kali ini ya oke, kita sepakat dengan visi yang sama. Nah ini ya seperti inilah kondisi festival kita. Yes, ketoprak kita rayakan bareng-bareng dengan cara saat ini. Saat ini, tahun cara ini. saat ini. Dan tahun berikutnya ya monggo kaya ngene meneh. Sing senafas dan serasa kita yang ngene meneh. Mau proposal. Makanya kemudian saya menulis menamai kita Terima Seketir. Podcast prak meneh. Terima Seketir yang tidak bikin ketar-ketir. Apa yang tidak bikin Soalnya di ketar-ketir? podcast meneh kurang beda. Benar. Mas Amsin kan Aku kan orang tengah. Tapi jangan lupa juga, ayo perlu diketahui teman-teman juga Pak Dewi njur dumeh dadi narasumber njuk apa-apa wis mumpuni gitu. Enggak, kami bertiga juga belajar. Persiapan kami yang tadi ditanyakan itu kami juga belajar loh. Kami juga buka-buka, kami juga malah tekoy moroi malah ning ngene sumbernya cerita, latar belakang cerita itu kami juga datang ke sana gitu. Untuk karena Mas Alti tadi juga ngendika bahwa ini juga harus terukur toh. Meskipun karya seni itu tidak bisa dinilai dengan angka, tetapi kan karena ini bentuknya adalah lomba dan harus ada yang menang, tetap harus terukur. Maka kemudian kami bertiga tetap belajar, tetap sinau ini untuk menjelang besok itu. DPR ya? Atau DPR harus? Yang intinya bisa gelem rada rekoso lah Mbak. Ora enak kepenak ya. Soalnya kita juga nganu toh bahwa ini hal yang baru. Iya. Yang kita bahwa ini adalah sebuah cerita baru yang perlu kita dudah, kita keduk, kemudian kita riset di sana gitu. Jadi tahun berapa, kemudian ini memang murni sebuah karya sastra yang nantinya akan digarap di atas panggung sebagai bentuk pertunjukan dramatikal itu. Memang ini perlu sesuatu yang perlu riset lah kita. Kemudian bukan berarti harus merekonstruksi yang ada di sana. Kalau direkonstruksi nanti dari segi kostum dan lain sebagainya nek seperti candi bener kan. Luka. Nah, luka ndure. gitu. Jadi mendekati. Saya loh. Mas. Kami sebagai narasumber ini juga terbuka. Jadi bukan berarti terus kami menutup diri, pokoknya ya nanti pokoknya kita eksekusi di atas panggung, enggak begitu. Karena ini kita belajar bersama-sama, sing nanti kisi-kisi sudah jelas. Di sana yang dititik beratkan ke aktoran, bagaimana menginjeksi para pemain Ketoprak-wati dan Ketoprak-wan ini benar-benar bisa sebagai aktor yang dipertanggungjawabkan gitu. Kemudian juga bagaimana naskahnya, kemudian untuk penyutradaraan ini penting. Seorang sutradara di sini harus bisa brainstorming dengan seluruh komponen yang ada. Pemain, kemudian penata iringan, penata artistik, kostum dan sebagainya harus satu visi dan misi di sini.
Kemudian kami narasumber juga tidak menutup kemungkinan untuk misalnya dari masing-masing kontingen mau telepon, mau WA, gimana toh? Terbuka. Jadi terbuka. Kalau Mas Hati tadi mengatakan memang kita dihadapkan sebuah audisi dengan masyarakat. Ora kok audisi ya, di apa jenenge? Dihadapkan dengan netizen, memang kita harus bertanggung jawab tentang itu. Siap. Kita tidak akan menutup wah pokoknya gini, pokoknya enggak begitu. Pokoknya itu ukurannya enggak jelas. Jadi ini loh yang kami maksudnya begini loh. Olah garape ngene iki loh. Alur ceritanya begini, bisa alur cerita berjalan itu sudah biasa. Bisa nih dibolak-balik untuk bagaimana mengodak-aduk emosi penonton yang ada di sana, tapi tetap ceritanya mulai. Koridor ketoprak tetap, idiom yang ada tetap gitu. Karena ini pada ini ketoprak itu ada di tepi jurang, meleset sidik wis neng teater gitu. Meleset sidik neng wayang gitu. Jadi tetap ada koridornya gitu. Terbuka kami. Keputusan Dewan Juri bisa dipertanggungjawabkan. Wah. Dan yang bisa memfasilitasi itu siapa? Podcast Praknya PSK. Sebelum kita lebih terbuka lagi dulu, sudah ada yang siap terbuka ini. Berarti dulu. Podcast Prak, obrolane pandemen ketoprak. Pasti wonten podcast Pra. Obrolane pandemen ketoprak. Aku tak macake pertanyaan netizen. Oke, siap. Untuk Mbak Oki sih, kalau kostum kan ada kostum era Panji. Iya. Nah ini pertanyaannya gending, apakah ada gending era Panji? Misalnya kalau di ketoprak kan serepek Mataraman Mas Dalijo, atau Mas Rati mangke saling melengkapi menjawab. Nek apa ana gending serepek Panjinan gitu misalnya? Oh, gendingnya beda enggak dengan ketoprak Mataraman yang sing adate gitu? Ya. Ya ketoprak sing adat itu ketoprak yang sering kita lihat sebenarnya. Ketoprak macam-macam ono. Campur sari diweni drama ya kuwi jenenge ketoprak, nganggo orkes ya kuwi jenenge ketoprak. Banyak lah penerapan kemudian ketoprak di semuan atau hajatan dan sebagainya. Nah, yang kita maksud festival nanti tidak seperti itu, tapi benar-benar ini dipersiapkan untuk festival. Nah, berlatar belakang dengan cerita Panji itu tetap kalau nanti yang kita garap itu adalah yang sudah ada di bentuk-bentuk gending, kemudian ilustrasi juga yang ada di ini ketoprak Mataraman khususnya. Jadi kalau Panji itu misalnya wayang gedok itu gamelannya pelok dulunya. Nah, gamelan pelok karena pelok itu bisa ada yang mengatakan berasal dari kata pelo. Jadi hitungannya 1,5 setiap desimeter suaranya itu. Kalau selendro itu sama 1 apa jarak nadanya. Nah, jadi kalau kita berorientasi pada wayang gedok itu gamelannya pelok. Pelok. Tapi itu tetap pada bentuk-bentuk yang sudah ada seperti yang selindro. Misalnya ada lancaran, ada ketawang, dan itu sudah ada sejak dulu. Nah, pola garap yang sekarang kita berpijak pada itu digarap. Jadi kalau playon panjen itu ya enggak ada. Ya tetap playon Serapek panjen. Telutur panjen. Tapi siapa tahu nanti ada temuan-temuan Ada kan? temuan baru. Justru kita membuka ruang untuk temuan-temuan itu, Mas. Oh, ternyata garap iki ya nek nggo lakon-lakon Panji cocok misalnya. Lalu kemudian itu yang menjadi bentuk. Jadi selama ini kan kita kadang menganggap ketoprak itu berhenti dalam satu bentuk tertentu. Padahal sebetulnya dari awal sampai sekarang perkembangannya ketoprak itu selalu bermetamorfosa. Itu seperti tadi yang disampaikan Mas Dalijo kan gitu. Dari sisi gendingnya aja, dinai campur sari gelem, dinai mungkin instrumen musik barat sekarang teman-teman juga bereksplorasi ke sana. Cuman kali ini yuk kita kembali dulu ke eksplorasinya pada gamelan tradisinya tanpa kemudian memasukkan dulu, jadi ngampet sih, aja memasukkan unsur-unsur musik barat, midi, efek dan lain sebagainya, diatonis. Kali ini belum dulu. Ben eksplorasi sih ning bentuk gamelannya, karena juga sebenarnya eksplorasinya masih sangat terbuka. Seperti tadi Mas
sampaikan juga bahwa ini ono ra sih srepeg playon sing khusus pertunjukan tema Panji. Ya, siapa tahu besok bisa kita temukan dan siapa tahu besok kemudian itu menjadi konvensi yang kita sepakati bareng-bareng. Iki menjadi ciri ketika ketoprak gaya Yogyakarta mengangkat tema Panji misalnya. Atau nanti dalam bentuk yang lain juga akan ketemu. Nah, temuan-temuan ini kan hak kreatifnya para pelaku. Artinya mungkin pelaksana atau narasumber itu memberikan kebebasan peserta untuk betul. menafsir dan melakukan tawaran-tawaran baru itu. Betul. Karena setiap generasi itu punya hak untuk punya tawaran kreatifnya, berinovasi, sesuatu yang baru yang kita dapatkan di sana. Kontennya mungkin bisa ketoprak, tapi kemasan atau packagingnya bisa berbeda. Ya. Nek kostum itu, sing riskan kostum tuh ya Kak. Karena terjadi di wilayah di Jogja kemarin kan Di sana setelah itu ya? festival di sana kan. Ono itu Di sana. Mbak Oki, wani raja Pak itu, menyikapi itu. Blok kok. Awake dhewe madhep ngendi? Kok ngedingin dono iki? Atau gantung nanti HP-nya kemana-kemana. Mbak Oki, Lewat desain. menyikapi riskan tentang tafsir kostum-kostum. Nah itu makanya kan di dalam juknis sudah dijelaskan, sudah dituliskan secara gamblang bahwa ini tuh era abad 12 lah ya. Kemudian pahatan yang tertera di Candi Penataran itu kan, atau candi-candi di mana? Pokoknya Jawa Timur yang bersangkut paut dengan cerita Panji itu dituliskan diukir sekitar abad-abad ke-14 masa kejayaannya Majapahit. Nah itu, dan itu pada zaman 14 itu, abad 14 itu cerita Panji sangat populer. Nah, kenapa kemudian kami mengambil itu? Ya karena kan munculnya cerita itu tuh pas abad itu. Kemudian kostum-kostum yang digunakan oleh ketoprak Panji yang saat ini kita kenal itu kan kiblatnya dari wayang kulit dan juga wayang orang. Maka kemudian tahun ini kami memberikan tantangan, iso ora mewujudkan sebuah desain kostum yang berkiblat pada era tahun itu, abad itu, supaya apa? Ben bedo, iki desain busana ketoprak, iki desain busana wayang orang, iki desain busana sendra tari, misalnya begitu loh. Kita memberikan tantangan-tantangan itu kepada teman-teman. Bukan kok kemudian kita mau jeglongke, juk mempersulit, tidak. Ini saatnya teman-teman untuk bisa itu tadi berinovasi dan mempunyai kreativitas yang luar biasa. Dan itu boleh, sah, dan harus. Gitu. Dan ya kemudian karena kita ketoprak berbicara tentang setting waktu, lane abad sakmono kuwi motifnya apa? Nah, apakah parang sudah ada? Ini kita bicara pada ketoprak loh ya, bukan pada wayang orang dan wayang kulit dan sebagainya ya. Kan belum ada. Parang tercipta pada masa pemerintahan siapa? Zaman itu batik sudah ada, tapi motifnya apa? Monggo silahkan loh teman-teman, ada banyak referensi yang bisa riset ya? Iya, maka dari itu. Kalau riset ini bisa, ini diambil dari sini kan, di zoom. Aku nggak tahu caranya. Nah, Gitu. ini kan dari relief ya, dari relief itu motif zaman itu motif parang belum ada memang, karena parang itu ditemukan abad 17. Karena ini abad 12. Jadi motif-motifnya patola seperti ini. Kemudian juga ada batik lunglungan dan daun-daunan itu ada. Tapi ya ini, nah, misalnya seperti cinde sudah ada. Cinde zaman itu. Zaman itu. Jadi intinya kalau yang mau konsultasi bisa langsung komunikasi ya. Langsung Maka bisa. kalau ada yang kejeglong, lah itu mbok yo manggil narasumber. Nah ini misalnya tadi kan ngendiko bahwa bisa telepon atau apa. Nah ini misalkan ini menghadirkan saat
mirsani gitu saat latihan atau apa itu diizinkan menapa mboten? Terbuka atau tidak? Atau hanya sekedar kontak via telepon saja untuk narasumber ini? Nah itu. Nah berarti saya berat menjawab. Nah itu. Ini kami sudah sepakat bahwa Silakan dari ini lah Mas. Kita dari kapan Mas? Dan ketua bahwa kok. ini kalau konsultasi misalnya via WA, via telepon oke. Tapi kalau kami harus datang pada waktu proses, saya jawab dengan tegas no, tidak. Karena keterlibatan kami nanti dalam proses itu sudah beda. Kalau sowan boleh nggak Pak? Apa? Soan. Monggo. Ya, itu tergantung kami. Gawa apa? Harga wopo. Sandwich. Iki wiwit bloko iki. Nah, jadi tapi jangan lupa bahwa itu memang merupakan kami tidak akan terlibat dalam sebuah proses. Karena kami nanti kan juga justice-nya di panggung. Demi fair play-nya ya. Iyalah, nanti Tidak kabur takutnya. Oke, ini karena durasi ya Kak. Panjang kok. Orang kata-kata hari ini. Itu orang kata-kata hari ini. Tapi pesan-pesan untuk calon peserta atau kontingen. Ya. Mulai dari Mas Dalijori. Tapi bisa dengan loh, dengan kiasan-kiasan. Oh, boleh. oh, boleh ya. Tembang ya lah ya. Tembang ditembangnya ya. Bapak Kocong. Guritan. Ing sawijining dina. Tapi yang jelas tetap semangat untuk para peserta nanti. Kita jangan seperti kaki 1000 yang kebingungan akan melangkah kaki kanan ataupun kiri karena itu 1000 jadi banyak sekali. Kita jangan memikirkan itu tapi tetap terus melangkah. Kalau kita hanya memikirkan hal-hal yang nyerimpeti itu nanti akan mengendorkan semangat kita. Yang penting kita tetap terus melangkah untuk menuju ketoprak yang baru. Mas Ati. Enggak aku isu ya soalnya. Jari ini cukup Mas dan Mboten dari Mas Ati. Kesepakatan kita bangsa. Kalau Mas Ati biasanya wanita ibarat Jadi pokoknya teman-teman semuanya selamat berfestival, selamat berkarya. Tuntaskan gagasan-gagasan kreatifnya dan yakini sajalah bahwa ketoprak itu sangat ruang kreatifnya sangat terbuka, banyak hal yang bisa menjadi curahan pemikiran, ide, gagasan dalam ketoprak. Karena bagaimanapun ketoprak tidak pernah mandek gitu ya. Apa sih toh? 10 detik untuk apa? Cinta, Oke teman-teman. Mbak Pip pria ibarat. Ya pohon pisang juga. Punya Iki aku jantung. ndak selak lali senengane ngrekoni. Nanya Pak Ki wis seminggu ya, Pak. Pakai seminggu ya. Teman-teman, ini festival yang notabene sekarang ini tetap dilombakan itu sebenarnya hanya sebagai label saja. Tetapi yang menjadi intinya adalah karya, inovasi, kreativitas, penjenengan semua dan jangan lelah selalu tetap mencari ketoprak. Matur nuwun Mas Dalijo, Mas Ati, Mbak Yogi sampun rawuh wonten podcast. Niki ampun. Kesepakatane wong ngoten niki ya. Aku lah dereng curhat ini. Ya, untuk para netizen jangan lupa ya, kita tunggu yang sesi 2. Baru sesi 1. Intinya konsultasi lewat soan boleh, Soan by phone boleh, boleh, terbuka untuk para narasumber. Konsultasi itu apa? Cek kodam bareng. Nanti cek kodam khusus sama Mas Dalijo. Kodamnya singo barong. podcast, Bra. Oke, Pak Ketoprak.